mil ulia menjadi hamil. Kalau soal jalani hari sini keluarga Sabriyah wa sumaya arwahi urusan wala kitab summa arwahi abaina wa umatina wa ada kafatin muslimin muslimat maksusan Mas Nur Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وينبغي أن نطيل إصالتي wayukrahani min muhti wayambari dan seyogianya anutku mengucapkan la isragi dengan sholat la isragi dengan sholat jadi hayyalah sholat di hayyalah sholat biha isolah wayukrohani dan dimakruhkan keduanya maksudnya azan dan iqamah min muhdisin orang yang tidak punya wudu orang berhadas jadi orang belum wudu sudah azan baiknya muadzin itu wudu dulu baru azan. Kalau sing nganggo iya, orang mau azan itu kalau tidak wudu makruh. Wasobiyin dan anak kecil. Anak kecil juga makruh azan. Karena dia kan akan dipercaya orang kapan masuk waktu sholat itu. Kalau dia yang azan anak kecil, jangan-jangan belum masuk waktu sholat sudah azan. Fasikin dan orang fasik. Orang fasik itu juga orang kecil. Orang fasik kan orang yang tidak bisa percaya. Kalau dia azan nanti orang yang mendengar adalah guluh. Sopo azan itu? Jangan-jangan belum waktu sudah azan. Wala yasihu dan tidak sah nasbuhu melaksanakan azan wala yasihu nasbuhu wala yasihu dan nasbuhu melaksanakan azan wa huma afdalu minal imamah jadi wala yasihu nasbuhu orang fasik itu malah tidak sah wa huma adapun azan dan iqamah itu afdalu lebih utama minal imamah daripada jadi imam. Jadi orang yang ngimami dengan orang yang itu maksudnya bahwa afdol. Jadi ada di Hayatus Sahabat itu Abu Bakar Umar itu mengatakan ini azan ini kalau saya boleh azan saya tak azan saja tidak usah ikut perang sudah pahalanya lebih orang ikut perang. Jadi azan ini ya, azan yang sekarang itu diremehkan, yang azan ya orang-orang itulah yang kerucuk-kerucuk. Maaf dulu padahal lebih utama minal imamah daripada menjadi imam. Kenapa liqoulihi ta'ala karena ada firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu ada ayatnya. Yang paling baik ucapannya mimman da'a ila Allah orang yang mengajak ke jalan Allah. Coba siapa yang paling baik? Kan orang azan yang paling baik. Ngajak-ngajak sembahyang. Nah, imam kan nggak ngajak. Kalau muadzin kan ngajak. Jadi lebih baik agar
lebih baik orang yang ngajak itu dakwah. Jadi apa itu namanya, azan itu adalah paling baik. Kalau Allah merubah dakwah tamah, dakwah yang sempurna itu azan. Allahumma robbah dakwah tamah. Jadi azan itu dakwah yang sempurna. Orang yang dakwah ngalor ngidul ke Thailand lebih baik orang azan. Zaman asal orang minta ilallah. Nah, jadi dakwah itu adalah amalan yang paling mulia, paling tinggi, kedudukannya paling tinggi. Tapi orang azan di atasnya orang yang dakwah, gitu loh. Sebab orang azan itu dakwah yang paling sempurna. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Jadi dakwah Sayyidah Radhiyallahu humul mu'adzinuna. Mereka siapa? Man ahsanu qawlan mimman za'illahu, itu maksudnya al mu'adzinun, orang yang berazan, mu'adzin. Semua. Dia afdul minhuma. Ia adapun imamah menjadi imam, iku afdalul utama minhuma timbang azan dan iqamah. Ada pendapat lain, ya hendaklah yang paling tinggi ya imam itu. Alasannya apa? Alasannya kan kanjeng Nabi nggak tahu jadi muazin. Kanjeng Nabi dia jadi imam, berarti ya imam itu lebih utama dari muazin. Jadi waman asal. Nah, sekarang ada pendapat yang lain bahwa imamah itu lebih afdal daripada menjadi muadzin. Fafadulat, dan menjadi unggul min ahadihima, dari keduanya, menjadi unggul imamah min ahadihima, dari azan dan iqamah, bila nizain, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi memang yang tidak ada beda pendapat itu bahwa imam itu lebih utama daripada muazin dan iqamat. Tapi tadi alasannya kuat sekali Siti Aisyah bahwa muazin itu lebih utama daripada imam. Karena ada ayatnya. Yang lain kan hanya kira-kira. Yang walaupun tidak ada berbeda pendapat itu, ayat karena kira-kira apa? Kira-kiranya. Ya kan Nabi tidak pernah jadi muazin. Kanjeng Nabi tidak dulu imamah, berarti imamah lebih utama daripada muazin. Nah. Wasunnah, dan disunahkan lisimaihima, untuk orang yang mendengarkan azan dan iqamah, sima'an mumayyiz, pendengaran yang jelas ya. Pendengaran yang bisa membedakan huruf-hurufnya orang azan jelas. Jadi disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan dan iqamah. Wa illa, kalau tidak mendengar dengan jelas, lam yu'tadda bisima'ihima, maka tidak dianggap mendengar. Dengan suara azan itu sayup-sayup, buah-buahan, buah al-solah, buah al-falah, karena adoe suaranya itu. Nah itu ya tidak termasuk orang dengar. Jadi yang dimaksud mendengar itu mendengar dengan jelas. Sekarang itu sudah ada speaker, jadi tidak ada orang tidak dengar jelas. Ada speaker, ada HP, ada radio, ada TV. Jadi sekarang itu mendengar azan itu dengar semua. Tidak ada yang mendengar sayup-sayup, tidak ada. Kama qala Syekhuna akhirun ayakula walau waromutawaddiin. Jadi disunahkan ayakula yang mengucapkan sopo wong sami tadi, walau waromutawaddiin, walaupun dia tidak punya wudu, atau junuban, atau sedang punya junub, atau haidun, atau haid.
Terakhir khilafan lisubhi, berbeda pendapat dengan Imam Subki dalam azan iqamah. Atau mustanjian atau sedang istinja dijawab bima yalharu bima dalam sesuatu yang telah tampak obama misra qolihima seperti ucapannya muazin dan iqamah tadi ilam yalhana lahnan yughayul makna ilam yalhana lahnan maksudnya itu mengucap kalimat azan itu tidak cacat yang mengubah makna. Artinya orang yang azan itu fasih. Fasih. Soalnya dari fasih kan orang dihitung oleh azan ilam yalhana lahnan. Tidak cacat kepada hurufnya itu yughayul makna yang bisa merubah makna. Fayati bikuli kalimatin Bafirohi maka diucapkan setiap selesai mengucapkan kalimat, tiap-tiap kalimat rohi minha dari azan, minha dari azannya, dari kalimat, fikul kalimat. Hatta fitarji sehingga di dalam pengulangan azan. Yang yasma'hu karena tidak mendengarnya, walau sami'a ba'dul azan walaupun mendengar sebagian azan, ajaba maka menjawablah fihi di dalam ba'dul azan. Jadi bima dan sesuatu lam yasma'hu yang tidak mendengarnya. Jadi ini belum ngomong caranya jawab. Jadi ini baru ngomong siapa yang disunahkan untuk menjawab azan, yaitu orang yang sami, orang yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar azan yang jelas huruf-hurufnya itu loh. Jadi kalau azannya jelas huruf-hurufnya dan benar semua tidak merubah makna gambarnya begitu. Ada yang salah merubah makna. Contohnya ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah kan merubah makna. Asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang orang azan ngawur. Misalkan dari bolak-balik azan asyhadu alla ilaha illallah. Lah niku didawa la ilaha illallah gitu loh. Jadi kalau seperti itu cacat merubah makna. Namanya yalhanu lahnan namanya. Jadi cacat sampai merubah makna. Atau yang shod jadi sin. Hayalah sholat tidak hayal salah. Oh, hayal falah, hayal itu yang makanya orang yang azan itu harus ngerti tajwid, ngerti huruf-hurufnya yang. Tapi kadang-kadang sing ngerti malah gak gelem azan, sing azan bisa ketemu nih. Ya itu gambarnya Sayyidina Umar bahwa besok azan itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap orang yang tidak punya kedudukan itu. Orang yang punya kedudukan malu azan. Pokoknya aku masuk azan koyo mankar. Jadi azan itu bisa orang-orang terhormat yang azan itu. Karena memang harus ada huruf-huruf yang benar itu, bacaan-bacaan yang benar itu. Jadi jangan sampai azan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa azan. Ini masih di desa-desa itu. Kalau di kota sudah banyak santri. Makanya waktu zaman saya kecil, kan yang azan bolak-balik mankar. Sanggononya Pak Midi. Kadang-kadang. Lah iya mankar. Ya walaupun azan bener mankar. Tapi kan orang lain seperti kok azan, kayak azanku bagian orang cilik. Padahal tidak begitu. Azan itu terhormat. Seperti orang nyapu masjid loh. Orang nyapu masjid itu kan sangatnya nyapu masjid tuh.
gengsi gitu. Kalau gengsi nyapu masjid itu bukan gengsi. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu jabatannya nyapu masjid. Dari Nabi Rasul. Antohiro baitiya ifina wal akifina warruka sujud. Kamu Ibrahim sama Ismail supaya nyapu masjid. Kanggo sembahyang, iktikaf, shawab. Jadi itu pekerjaannya Nabi itu, pekerjaannya Nabi terhormat sekali. Tapi sekarang itu seolah-olah. Jadi semua itu harus niat membersihkan masjid. Bukan tukang pembersih masjid ya. Syukur-syukur sudah bersih ya nggak apa-apa juga. Biasa aku ngotot di TPW kan tak gaji nyong. Orang nyapu ya. Ngono ya bagus apa-apa. Gaji Nurin kan yang bayari siapa? Bayari Pak Miti gitu. Penyapu. Kasih berapa? 800 setiap bulan. Pak Miti saya pensiun. Pak Miti wis pensiun. Pak Miti itu sudah azan 15 tahun. Ala hati sada siapa orang yang azan 13 tahun pasti surga. Ini hati seorang 13 tahun. Pak Miti wis 15 tahun azan. Insya Allah Miti surga. Seteluknya Tapi mati Miti. Orang itu orang setruk waras. Setruk silat terus waras. Nah ya. Itu bukan terhormat. Harus kita nyapu meskipun orang dibayar nggak apa-apa nyapu masjid. Kenapa? Karena itu pekerjaannya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Wa idza sami'tumul mu'adzinu wa idza mu'adzina ya. Wa idza sami'tum kalau kau mendengarkan al-mu'adzina, begini. Pada orang yang azan, fakulu maka ucapkan misla mayakulu seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tuma shollu alaiya kemudian bacalah sholawat kepada saya. Shollu alaiya rawahu Muslim. Jadi sesudah selesai azan terus baca sholat kepada Nabi. Sholatnya bagaimana? Allah merubah hijau ditambah sholat itu kan sholawat kepada Nabi. Jadi caranya kalau orang yang mendengar azan ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, tidak no. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak no. Muhammad Rasulullah, tidak no. Tapi ini hayya 'ala shalah, itu la haula wala quwata. La haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baru Allah Akbar, la ilallah. Terus habis selesai terus doanya khusus sholawat summa shollu alaiya kemudian bacalah sholawat kepada saya. Sholawat kalau apa? Summa shollu alaiya. Jadi bila kamu sekalian mendengar bacaan muadzin, bacalah seperti bacaannya, lalu bacalah sholawat kepadaku riwayat Muslim. Innal mar'ata la ajabatil azan awil iqamah kana laha bi kulli harfin alfi darajatin. Jadi zalik masyaallah. Ono ini ya. Aku tiba baru. Innal mar'ata wong wedok muwadon. Ya iku. Ida ajabat apabila orang perempuan menjawab al-azan pada azan awil iqamah atau iqamah karena maka adalah bagi mar'at tadi bikuli harfin setiap huruf dari azan tadi alfi darajatin 1.000.000 derajat masyaallah 1.000.000 alfi darajah wadok waliri dali dan untuk orang laki-laki malah bi'fu zalika itu kalau kau 2 kali lipat
Coba orang perempuan saja sejuta derajat. Nah, orang laki-laki lebih lagi di Fudalika. Ada orang laki-laki kan habis dengarkan azan terus pergi ke masjid. Ya. Orang perempuan dengan azan dijawab, dah usah masjid, nggak usah apa-apa kan ngopinya anak nomah. Jadi itulah pahalanya orang yang mendengarkan azan. Jangan kita kan enggak, kalau ada orang azan cepat lari ke WC ke mau wudhu. Azan terus wudhu lah, nang jero kolah kan kesun jawab azan. Enggak oleh jawab azan jero kolah. Jadinya aja sesudah azan baru maring kolah loh. Nang kolah kan agak setan nih. Nah, jadi orang yang mau berjamaah memang baiknya sebelum azan sudah terus akhirnya lagi azan wudhu. Nggak mau tunga wudhu, nggak mau tunga nggak jawab azan, padahal jawab azan pahalanya 1 juta untuk perempuan, untuk laki-laki 2 juta. Dari itu, jadi benar 2 juta. 2 juta. Karihtu an azkurullah ta'ala illa ala tuhrin. Nah gitu kan. Ada Nabi bersabda, aku di dalam keadaan suci dari hadas. Jadi memang baiknya azan untuk jawab azan itu sudah wudhu sebelum azan kita sudah wudhu. Jadi nanti kalau orang berzikir punya wudhu. Makanya orang-orang tarekat itu disunahkan wudhu tanpa batal. Kalau wudhu batal wudhu loh. Itu orang-orang tarekat biasanya disarankan begitu oleh mursyid-mursyidnya. Jadi lebih baik itu. Maksudnya apa? Orang yang punya wudhu berarti sedang menunggu sholat. Sedangkan orang yang menunggu sholat itu pahalanya kayak orang sholat. Orang yang sholat kemudian menunggu sholat berikutnya itu pahalanya kayak sholat terus jam maghrib sampai isya nunggu terus. Nah nggak isya sampai subuh ya anggar gelem nunggu terus ya terus. Nah, ya. Jadi istilahnya ba'aus itu kalau kamu ingin dapat pahala terus selama kamu hidup, pahalanya kayak sholat, ya habis sholat kamu tetap punya wudhu. Kenapa? Karena kalau itu, kenapa punya wudhu? Ya saya sedang nunggu sholat. Kalau kamu tidak punya wudhu, masa aku nunggu sholat? Ya enggak lah. Kamu sudah tidak punya wudhu. Nah, jadi kalau masih punya wudhu, itu berarti kita sedang menunggu sholat. Makanya baik zikir itu punya wudhu. Walau tarot tabal mu'azinun aja bal kulla walau baca sholatihi wa yukrahu tarku ijabatil awal. Apabila bacaan muadzin itu berturut-turut, jawablah semuanya walaupun sudah sholat. Walau baca sholatihi, walaupun sudah sholat. Makruh tidak menjawab muadzin yang pertama. Walau tarot tabal muazinuna ajabal kulla. Muazinun wong akeh ya. Jadi wong sing azan iku akeh. Tarot tabal berturut-turut. Kaya krungu masjid kene. Ono masjid telu loro jejer situ. Apa itu krungu kabeh. Kayak ajabal kulla. Aku Coba sih. dijawab semua. Nang aku. Iya. Iya nang kono kowe. Posisi masjid ono, langgar masjid ono. Seru. Langgar bu. Agar nang arep tamen di ora pati seru. Agar si tangkai nang masjid seru kene seru. Iya. Lah kene ono. Ora. Niku anggar mereng aja bal kula. Sing dijawab ndi aku anggar keter. Ki aku sing jawab ndi.
Anak Ya, ya dari Jawa karena haya sholah ya lah hola siji lah sholah lah hola Kabeh berarti jauh kabeh nggih. repot kan cepat bari akeh jawab lah halolan. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar. Kalau baca yang angel nggak yang angel. Kalau baca sholatihi walaupun sesudah sholatnya orang Sholat kok kurung azan mana yang mendengar tadi loh. Artinya gini, masjid yang satu sudah azan ya, sudah azan, sudah jamaah. Bubar salam, orang azan mana ya jawab mana? Loh. Walau baca sholatihi. Wa yukruh dimakruhkan tarku ijabatil awal. Jadi yang lainnya ya diperintah juga ya memang. Tapi anggar mulutnya wis biasa jawab iki nang dinja tempat meskipun apa aku mesti jawab baik. Wis Lah biasa. ya. Kayaknya anggar Orang lagi Pak azannya bareng-bareng aja. lagi Orang donga. Pak azan bareng-bareng. Lagi donga azan. Sing nang kene kok nang sing akane si azan. Ya sholah ya. Iya nggak apa-apa. Selesaikan doa azan. Dan terus jawab kono. Sak oleh kan? Sak oleh ngono. Wa yukrahu tarku ijab awal. Udah. Jadi itu. Tapi ada saya pernah di Ternate ya, di Ternate. Itu ada masjid kerajaan Ternate. Papat bareng aja nih. Nah, itu gampang ya, bareng yang jauh itu pisan bareng. Nah, sing taro tabak kan siji-siji. Jadi zaman dulu itu begitu zaman dulu. Itu kah? Nang Cirebon. Karena tidak ada speaker, maka tiap pojoknya masjid itu azan. Yang siji madhep alor ngidul ngatan ulun azan siji. Lalu maksudnya ben orang itu dengar semua. Nah itu kalau gitu yang dengar semua ya dijawab semua itu. Namanya tarot taba al muadzinun. Ulil ijabati al qiraata wa zikra wa du'a wa tukrahu limujami'in wa qadhi hajatin bal yujibani badal qiraah kamu salin in korubal fasru la liman bihamamin wala waman badanuhu ma ada famuhu najusun bain bajata ma yatadhaharu bihi wa yaqta'ul ijab batu dan terputus ijabah menjawab kan. Jadi apabila seseorang sedang membaca Quran atau zikir kemudian mendengar azan, dia harus menghentikan qiraat zikirnya tadi atau doanya diselingi dahulu dengan ucapan wa yaqta'u dan memutuskan seseorang lil ijabati untuk menjawab azan wa yaqta'u lil ijabati al qiraata. Jadi orang lagi baca Quran ya, baca Quran terus orang azan. Lagu leren dingin baca Quran ini jawab azan. Wa zikra dan orang yang zikir la ilaha illallah ping 1000. Dibuleli sampai oleh ping 1 orang azan. Leren. Leren kan katanya jawab tok ya. Apa? Leren kan katanya jawab tok. Iya, harus jawab mau coba mana? Jawab leren. Nek azane azane TV, Tapi yang dikatakan ganjarnya 2 juta. Ganjarnya jawab azan 2 juta, sedangkan dia baca Quran sendiri kan hanya 10 kali lipat. Dan itu jawab terus dan TV ya, dan TV. Terus akan macane Qur'ane. Podong andong jawab maning. Iya, ya enggak lah, baiknya berhenti saja. Sebab begini ya, baca Quran itu kan harus lutut gitu loh. Jadi harus pas jawab azan, yang mandeng ditutup loh, terus mau jawab azan. Soalnya begini ya, andai kata kita
dapat salam dari orang sedang baca Quran, ya kita berhenti dulu, tutup, baru jawab itu, jawab salam. Caranya kan gitu caranya. Nah, maksudnya berhenti untuk menjawab itu ya berhenti dulu, berhentilah. Iya, iya. Oh, tapi lo suwene wong ngaji. Dan pahalanya lebih besar mendengarkan azan daripada ngaji Quran. Ngaji Quran 1 huruf 10 kebagusan. Tapi ini 1 huruf 1 juta derajatmu. Nanti 10 bekal 1 juta. Aduh mana? Waduh, nolana 2 juta. Jadi enak ngelola dan tinggal. Ditutup lah. Sama. Dan dimakruhkan apa ijabah ya, waktu kerohu dan waktu kerohu dijawab Wayukrahu tarku. waktu kerohu dan dimakruhkan apa ya, ijabah ya, limu jami'in bagi orang yang sedang jima. Oh lagi jima kok Lek. Jawab. Makruh. Ramadik di sini. Orang yang sedang berada jadi orang yang sedang jima atau Ending. makruh menjawab azan. Laran mudun. Tanggung. Waktu keruh dan dimakruhkan jawab azan limujamiin bagi orang yang sedang jima, wa qadhi hajatin dan sedang bal tetapi yujibani badal firo, jawabnya sak bisa mari. Itu sing wis tembe jawab. Lalu selesai kan ya dijawab tuh ngarep Allah Akbar Rasulullah Muhammad koyo wong. Oh, jawabnya kayak Jawabnya ngono wis mudhun. kalau sudah keluar. Ya, Jawabnya Mandi. jawabnya selesai salah ya. Pragat. Iya wis pragat, azan wis pragat selesai sholat wis pragat. Tapi kan tadi belum jawab. Jadi jawab itu beban sholat, jawab azan. Ya diuntut Allah Akbar Rasulullah la haula wala quwwata Tapi ini kalau faslu kalau pendek perpisahannya. Jadi kalau terlalu lama yo enggak iso jawab. Maksudnya apa? Maksudnya rugi pahalanya orang sholat dengan orang jawab azan. Isi akeh yang jawab azan pahalane gitu. Apalagi orang yang sedang jima tuh ya selesai kan jimanya nanti selesai jawab azan. Ojo suwi-suwi. Terus Gak malu dhisik. ya wong ya sampai selesai ngengek metu. Nah, baru jawab azan. Jawabannya yo wong jenenge wong kari yo teko ngarep yo sebut kabeh Allah Akbar, Allah. Satu huruf ini pahalanya 2 juta ya. Wong lanang. Kayak mana? Tapi ingkol faslu 2 juta kan kalau langsung ke masjid. Ya. Enggak ya, orang perempuan kan enggak wajib ke masjid. Enggak, itu yang rijal. Iya, ya ada kalau bisa ke Kalau enggak ke masjid orangnya ke masjid lah. Yang enggak bisa orang lagi sakit, kalau geleleng orang azan dijawab oleh 2 juta podo ae. Lah wong sing enggak sakit yo nang masjid. Kok cik kenemene ana wong jawab kok. Jadi panggilan itu kata ulama ada 3 macam ya. Ada panggilan haji ya. Dipanggil haji kan senang sih. Oh, senang dipanggil haji. Ono panggilan Salat.
sholat. Loh, kok udah panggilan ini kalau haji kok malah golek duit, panggilan sholat malah gak golek duit. Kali budal tok malah gak budal. Yang ketiga panggilan jenazah, panggilan malaikat Israel loh. Yo gelem ah, dipanggil malaikat Israel. Belum gak gelem ya kudu gelem. Kudu gelem kudu gelem makanya nek panggil sholat itu daripada dipanggil malaikat Israel, dipanggil sholat moro wong lanang-lanang iku. Yang wedok kan oleh gak moro. Ya wong tuwek-tuwek wong wedok yang masjid wis tuwek ate lapor omah karo putune karo anak yo. Artinya gini ya, orang perempuan kalau ingin ke masjid jangan dihalang-halangi oleh orang suaminya itu, silakan ke masjid. Tapi kalau mama repot sama anaknya masih bayi, masih nyusoni ya, nggak ke masjid nggak apa-apa. Nah, wa illa apabila tidak fi hayalatin di dalam baca hayala sholat al-falah ya. Illa kecuali fi hayalatin. Tadi kan suruh nirukan. Nah, tapi kalau hayalatin dalam hayala sholat al-falah fayu hawqilul mujibu, maka orang yang jawab tadi membaca la haula wala quwata illa billah. Fayu hawqilul mujib. Ayaqulu artinya maknanya yuhawqilu maknanya apa? Ayaqulu mengucapkan siapa mujib fiha di dalam hayalat tadi la haula wala quwata illa billahil azim. La sahawula an maksiatillah, tidak bisa menghindar dari maksiat kepada Allah illa kecuali bihi dengan bantuan Allah. Wala quwwata dan tidak kekuatan ala taatihi atas taat kepada Allah illa bi ma'unatihi kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi itu malah kalau Abah Aus ditambahi Abah Anom juga. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu dibaca la haula wala quwwata, kemudian Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu ditambah iku nenang Abah Aus juga Abah Aus dari Abah Anom. Jadi kalau jadi begini ya, kalau menurut Abah Aus ya, asyhadu alla ilaha illallah itu teruskan asyhadu Allah, terus diteruskan dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammad Rasulullah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Itu ono-ono ne. Terus ketika hayya 'alas shalah la haula wala quwwata ditambahi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana fili wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Ini apa nek apal ya rabbi ij'alni muqimas shalah. Nah, nanti ketika hayya 'alal falah la haula wala quwwata kemudian Allahumma ij'alni minal muflihin. Ditambahin ngono. Muslihin. Selesai itu baru biasa. Jadi ini menambah konsentrasi. Sebab apa? Sebab orang yang menjawab azan tadi pahalanya 2 juta tiap huruf. 2 juta tiap huruf ya. Masya Allah. Wa yusaddiqu dan membaca tasdik sodiko yakulu sodakta wa barta maroteni. Sodiku dan membaca sodakta wa barta ya. Yakulu sodakta wa barta maroteni 2 kali. Sirta zabirin. Jadi ono siro iku wong kang berbuat bagus. Khairin kasirin ada itu khairin sawaba. Kalau membaca tasbih itu membaca itu mau sodak Allah barota ata bitasbih in sawaba ata bisabib, maksudnya mengucapkan tasbih itu ya mau sodak Allah barota mau tasbih mana fi subhi di dalam azan subuh wa yaqulu dan mengucap sapa mang fi kalimat iqamah dalam kalimat iqamah qad qamatis shalah jawab apa aku mahallah wa ada mahallah wa ajalani min sholihi ahliha. Itu jawabannya nek ono wong
ngokna ikomat. Jadi tambahannya ayo sini, tambahannya kalau sholat subuh ada sholat naum, kita disunahkan tasbih. Harus apa tasbih itu? Harus membaca sodakta abaruta wa nadzalikum minasyaitin. Nah, kemudian kalau kita mendengarkan orang komat, kodko masih sholat, terus kita jawab, aku mahallah wa ada mahallah wa ja'ani min solihi ahliha. Ini langkah wa ada mahallah. Wa ada maha, ya. Ya biasanya aku ngono, yo. Aku bisa aku mahallah wa ada mahallah. Jadi Umar enggak ono iki karo apa. Soalnya kan iki apa? Sabda Allah itu isim dohir, nang agama itu tidak domir. Jadi tidak didirikan lagi. Jadi aku maha wa ada maha. Ono ya kan ya. Tapi kalau diterusno di ono wa ada maha didirikan lagi. Wa jari menaswali alha. Jadi itu teknis saja. Teknis cara menjawab. Tapi ini kan ada contoh dari Rasulullah mungkin ya. Membaca seperti itu. Aku mahallah wa ada mahallah wa ada maha wa jari min solihi alha. Tidak ada rapat Allah. Tapi aku biasanya tak orang aku malu wajah maha wajah min solihi alha. Nah, jadi yang penting kita itu harus selalu menjawab orang azan. Setelah menjawab, ya terus pergi ke masjid, jangan menjawab tok. Ono wong undang kon selamatan. Oh, malah sumpah ngundang. Padahal disiapno ingkung apa. Jangan. Juga undang usul ayat sholat malah enggak teko. Jawab azan enggak teko. Kan likulin min muadzinin wa mukimin, likulin bagi tiap-tiap satu dari orang yang azan malam iqamat, wasami ima dan orang yang mendengarkan muadzin dan apa ayusolia wa yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca firima sawise selesai azan dan baca firo ikulin min huma, artinya setelah selesainya tiap-tiap azan dan iqamah. Intola faslun, kalau panjang pisahnya bainahuma antara keduanya. Wa illa apabila fayakfi lahuma du'aun wahid, kalau tidak panjang pisahnya antara azan sama iqamat, ya cukup satu saja doanya. Jadi ada orang mau sholat, terus azan, berazan terus qomat, kan gak sempat mau doa. Baca doanya setelah iqamat, baca doa Allahumma rabbah da'wati tammah wa sallallahu itu sudah qomat. Ini jarang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Kalau di sini di Thailand itu habis qomat ya baca semua. Allahumma rabbal da'wati tammah itu baca semua di sini. Di Indonesia malah enggak. Ini saya dan di Muhammad Rasulullah. Tahu satu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sallallahu Allahumma rabbal da'wati tammah Muhammad Rasulullah. Jadi saya ulangi, kebiasaan di Indonesia itu kalau azan membaca doa selawat, nek qomat langsung jawab langsung doa. Nah itu kita biasakan seperti kita bilang ngomong gitu. Habis azan dan habis qomat, semua membaca doa Allahumma terusnya tadi itu. Sudah. Sekarang sudah jam 10 kurang 3 menit.
Jam 10 kok seluruh seberapa? Mereka jam pintar kan? Sekarang di sini jam 10 kurang 3 menit. Ada. Jenengan ya? teman pintar. Nang Thailand karo Pemalang iku padha. Waktunya sama. Oh. Kalau di sini jam 22 jam berapa? 23 kurang 2 menit. Iya, betul lah. Betul. Geng. Jalan ya. Jalan kan mau tidur nanti malam tahajud. Sudah ngaji lah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Subhanaka nusita alaika asna kama salamaka. Allahumma salli ala Muhammadin falakal hamdu hatta tardo walhamdulillah radhiyallahu. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fi kulli wajhin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil a'la bid-din wa salli wa sallim ala Muhammadin hatta ta'ala man 'alaiha wa anna khairul warithin. Allahumma ja'alna Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka adlanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in 'adana. Allahumma ja'alna iyahum bi kanafika wa amanika wa yadika kibarika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'aliyyin wa bi'ainin bariqin ومن شر الذين على كل شيء اللهم جملنا بالسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجب الندم من الصلاة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat parang sisan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.